Ya, salam Nagari. Pada video kali ini kita akan mereview pertandingan antara Cina versus Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung minta tolong support di subscribe dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Cina unggul 2-0 terlebih dahulu melalui gol Abduweli di menit 21 dan Zhang di menit 44, dan Indonesia hanya dapat membalas satu melalui gol Tom Haye di menit ke-86. Dengan hasil ini, Indonesia berada di peringkat ke-5 grup C, sedangkan Cina tetap di posisi 6 grup C karena Indonesia unggul selisih gol walaupun poinnya sama 3. Ya, kita akan mereview. Sebelum itu, kita akan melihat pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong. Di sini kiper tetap Martin Pas, 3 di belakang, Verdong di kiri, di tengah ada Ijaz, dan di kanan ada Masilgers. Sedangkan di kiri, bek kiri ada Sain Patinama, di bek kanan ada Asnawi Mangku Alam, dan 2 di tengah Nathan Choaon dan Ivar Jenner. Sedangkan 3 di depan yaitu Ragnar, Arvestrijk, dan Witan Sulaiman. Di sini banyak yang mengkritik keputusan STY terhadap starting ini, namun menurut saya ini starting yang masuk akal kalau melihat game plan dari Sintayong. Kita akan membedah dulu game plan dari Sintayong dan game plan dari pelatih Cina Branko Ivanovic. Ya, di pertandingan ini Sintayong berinisiatif untuk menguasai bola, ingin mendominasi, sedangkan Branko Ivanovic dia akan mengincar counter attack dan fokus bertahan. Karena jika suatu tim bertahan itu ada 2 faktor. Yang pertama itu karena kalah kualitas pemain, dan kedua itu pilihan pelatih. Dalam pertandingan ini Branko Ivanovic memilih kedua-duanya. Dia tahu bahwa dia kalah kualitas pemain dari Indonesia dan dia menerapkan bertahan dulu baru mengincar counter attack. Dan mana pelatih yang berhasil adalah pelatih yang, kalau Sintayong berhasil itu berhasil membongkar pertahanan Cina, sedangkan kalau Branko Ivanovic berhasil itu dapat counter attack untuk menciptakan peluang. Dan di pertandingan ini Branko Ivanovic lebih unggul karena dapat 2 gol di babak pertama, dan Sintayong hanya mendapat balas 1 itu melalui Tom Haye. Kita di babak pertama dulu. Di babak pertama secara statistik Indonesia unggul secara ball position yaitu 74% berbanding 26% milik Cina, sedangkan total tendangan sama 5-sama. Tendangan gawang Indonesia unggul 1 yaitu 4, sedangkan Cina 3. Ya, jalannya babak pertama seperti yang dikatakan tadi, Indonesia mendominasi, namun kesulitan untuk menciptakan peluang. Peluang Indonesia tercipta hanya melalui tendangan di luar kotak penalti, sedangkan Cina berhasil unggul melalui bola mati atau set piece. Ini diawali dengan saat bola mati, Cina mengumpan ke tiang jauh, dan di sana dia menang duel. Dan saat bola mendekati gawang, satu sen lengah atau kurang konsentrasi sehingga dapat direbut oleh pemain Cina dan mengoper ke depan gawang yang dapat diselesaikan oleh Abduweli. Sebenarnya di babak pertama Indonesia mengontrol pertandingan di luar gol 1 itu tadi, sedangkan di gol kedua itu akibat lagi-lagi Indonesia kehilangan bola di lini tengah
setelah Ragnar orang menghilang bola dan Cina melakukan counter attack di saat pertahanan Indonesia tidak siap, dan akhirnya Cina mencetak gol melalui Zhang di menit 44. Iya, di babak pertama lini tengah kita terlalu terburu-buru, sangat mudah kehilangan bola. Itu membuat Cina dapat counter attack. Di babak kedua, Sintayong melakukan perubahan di mana dia langsung melakukan 3 pergantian sekaligus, di mana Marcel keluar ditarik, masuk Rizky Ridho, sedangkan Sain keluar, masuk Tom Haye, sedangkan Witan keluar, masuk Marcelino Ferdinand. Ini membuat Rizky Ridho di bek kanan, sisi kanan, dan wingback kiri ditempati oleh Nathan Choaon. Sedangkan lini tengah Tom Haye dan Ivar Jenner. Ya, di babak kedua ini Indonesia lebih baik, lebih mengontrol pertandingan, tidak mudah kehilangan bola. Dapat dilihat secara statistik di babak kedua Indonesia tetap unggul penguasaan bola sebesar 78% berbanding 22% milik Cina. Total tendangan Indonesia 9, Cina 0. Tendangan gawang hanya cuma 2 karena kesulitan membuka pertahanan. Dan Cina tidak ada tendangan sama sekali di babak kedua. Ya, di babak kedua hampir sama di babak pertama. Namun yang membedakan adalah di babak kedua ini kita lebih tenang, tidak terburu-buru, tapi tetap kesulitan untuk menciptakan peluang. Sedangkan Cina kesulitan untuk melancarkan counter attack. Jadi di babak kedua ini Indonesia lebih tenang, lebih baik daripada babak pertama. Namun sayang karena kesulitan menembus pertahanan Cina yang kokoh. Sebenarnya saat menit 70 bisa saja Sintayong melakukan pergantian, memasukkan satu striker agar lini pertahanan Cina hilang konsentrasi, karena kita kesulitan menciptakan peluang di babak kedua juga, sulit menembus pertahanan. Dan gol yang diciptakan oleh Tom Haye itu melalui lemparan ke dalam oleh Arhan, menciptakan chaos di kotak penalti, dan Tom Haye dapat menendang walaupun deflection dan masuk ke gawang. Dan Indonesia kalah 2-1. Ini bukan akhir, masih ada peluang karena tim-tim lain juga hasilnya mendukung Indonesia, karena Jepang dan Australia berakhir imbang 1-1, sedangkan Bahrain dan Arab Saudi imbang 0-0. Jadi posisi 2 sampai posisi 4 itu mempunyai 5 poin, sedangkan Indonesia 3 poin. Jadi masih ada peluang. 2 besar itu masih, walaupun sulit, walaupun berat. Sedangkan peringkat 3-4 itu masih bisa kita raih. Jadi tetap semangat. Kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Tetap fokus dan target lolos ronde keempat tercapai.